Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Lemah Lembut. Hal lain yang harus kita pelajari dari Yesus seperti yang tertulis dalam Matius 11 ayat 29 adalah lemah lembut. Dikatakan demikian, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saudara, kali ini kita hanya akan fokus kepada kata lemah lembut dalam ayat tadi. Tentu, lemah lembut di sini bukan berarti atau identik dengan lemah gemulai ya saudara. Juga bukan pertanda kalau perangai yang lemah lembut itu menunjuk pribadi yang lemah dalam arti tidak kuat. Seperti wanita pada umumnya yang dipandang secara fisik tidak sekuat laki-laki. Tentu bukan itu saudara. Dalam teks aslinya, kata lemah lembut di sini dipakai kata praus. Praus yang memiliki arti sikap yang lembut, sopan, rendah hati, kelembutan dari roh, sikap yang tidak melawan, tidak membalas ketika dijahati, lebih bergantung kepada kehendak Allah daripada kekuatannya sendiri di dalam melawan ketidakadilan. Jadi, lemah lembut bukan saja menyangkut sikap hati, tetapi juga tingkah laku atau behavior. Sedangkan dalam Galatia 5 ayat 22-23 yang berbicara tentang buah roh, kita juga temukan kata kelemah lembutan. Kata kelemah lembutan di sini adalah kata benda yang dalam teks aslinya dipakai kata prautes, yang mana kata sifatnya adalah praus. Itu berarti kalau Tuhan Yesus berkata, "Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut," maka sesungguhnya kita harus belajar hidup seperti Yesus. Harus belajar sabar, saudara, tidak mendendam terhadap tindakan atau perlakuan kasar yang kita alami. Tidak tawar hati dalam kemalangan, tidak putus asa karena mengalami penderitaan. Karena segala sesuatu yang diterimanya dipandangnya yang terbaik dari Tuhan. Dengan kata lain, sikap dan tingkah laku yang lemah lembut sebenarnya merupakan hasil jika seseorang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus pasti dalam dirinya ada roh yang lemah lembut. Dan itulah yang harus jadi perhiasan batiniah setiap kita sebagai orang-orang percaya. Seperti dituliskan dalam 1 Petrus 3 ayat 4. "Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah." Saudaraku, kita harus tahu betul bahwa hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan untuk menjadi berkenan, yang mana itu harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Sedangkan Allah menyediakan sarana untuk proses pendewasaan atau penyempurnaan. Ada banyak peristiwa, banyak kejadian yang Tuhan izinkan kita alami, di mana kita harus memilih
apakah akan hidup menurut roh atau hidup menurut daging. Kalau kita membiasakan diri hidup menurut roh, maka ketika ada peristiwa yang menyakitkan kita alami, kita akan dapat berkata, ya sudahlah, semua pasti bisa dilewati. Justru hal semacam ini akan membentuk kita untuk memiliki karakter Kristus, membentuk yang namanya kelemah lembutan yang permanen, kelemah lembutan yang tetap, bukan lemah lembut yang terpaksa atau dibuat-buat. Karena menghadapi orang yang lebih kuat, kita tidak berani dan kita tidak punya kekuatan untuk melawan, kita mengalah. Bukan seperti itu. Tetapi sebaliknya ketika menghadapi orang yang lebih lemah, lalu kita injak. Bukan begitu. Itu namanya bukan lemah lembut yang benar. Lemah lembut yang benar adalah akumulasi dari gairah demi gairah yang benar sampai membangun karakter lemah lembut yang permanen. Jadi, jangan kita menjual diri kepada kuasa gelap hanya untuk kesenangan sesaat. Ini penting. Bahkan sangat penting dan harus kita perhatikan. Kenapa? Karena terkadang kita itu lebih takut manusia daripada Tuhan. Demikian juga terkait keinginan kita. Di mana kalau kita membiasakan diri selalu memuaskan diri untuk memperoleh apa yang kita ingini. Walaupun yang kita ingini itu bukan sesuatu yang melanggar moral umum, tetapi Allah tidak menghendakinya. Ini sejatinya juga merupakan pelanggaran, saudara. Padahal sepertinya kan wajar, saudara. Kita merasa sah-sah saja dengan semua keinginan tersebut. Tapi jujur saja, di balik apa yang kita ingini, seringkali termuat kepuasan diri, atau kehormatan, atau nilai diri. Itu tidak akan menghasilkan kelemah lembutan, saudara. Kita harus ingat bahwa ketika kita menerima penebusan oleh Tuhan Yesus, berarti segenap hidup kita, termasuk pikiran, perasaan yang melahirkan kehendak, telah berpindah tangan, telah dimiliki oleh Tuhan. Bila yang kita ingini tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, berarti kita sedang menolak melayani Tuhan. Menolak melayani Tuhan bukan hanya berarti kita tidak mau mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan gereja. Tetapi ketika kita menolak apa yang Allah ingini, kita menolak Tuhan sejatinya. Dan itu sering sekali tanpa sadar kita lakukan. Maka dalam Galatia 5 ayat 24-25 mengatakan demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, perhatikan, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kita tidak berhak mengingini sesuatu yang tidak dikehendaki atau tidak diingini oleh Tuhan. Tapi kita ini sudah terlanjur banyak meleset, saudara. Dan merasa sah-sah saja punya keinginan apapun juga. Dengan mengingini sesuatu, maka sesungguhnya jiwa hati kita terarah kepada sesuatu itu. Dan tanpa sadar kita menghamba kepadanya. Kita berusaha memenuhinya. Kita berpikir kita tidak menghamba kepada iblis. Padahal sebenarnya kita menghamba kepada iblis. Karena iblis diwakili oleh dalam tanda petik sesuatu itu.
Seperti di Lukas 4 ayat 5-8, iblis berkata, "Kuberikan dunia ini kepadamu kalau kau menyembah aku." Dengan kita memfokuskan diri pada kekayaan dunia, kita sedang menyembah iblis. Dan orang yang seperti ini, yang memperhambakan diri kepada dunia, tidak mungkin memiliki sikap dan perbuatan yang lemah lembut. Ya, karena tidak dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya. Pasti orang seperti ini tidak sabaran. Pasti membalas ketika mendapat perlakuan kasar dan tidak adil. Pasti lebih mengikuti kehendaknya sendiri dan tidak mengikuti kehendak Allah atau tuntunan Roh Kudus. Saudara, oleh sebab itu, mari saudaraku, agar kita bisa lemah lembut, beri diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, mari kita berusaha. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh, Roh Kudus akan menolong. Amin. Tuhan Yesus memberkati.